Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu, Mbak-mbak, kelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan habis kelasnya Bu Riris ya, sudah selesai? Sudah Iya, Ibu, Bu, baru sampun selesai. Bu. Sudah ya, baik. Mungkin ini masih ada beberapa yang proses join supaya kita tidak kehabisan waktu. Kita mulai saja perkuliahan di tatap muka ketiga untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Pelayanan Kontrasepsi. Barangkali nanti yang tertinggal bisa melihat kembali untuk recordnya. Seperti biasa nanti akan saya share melalui KMK. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan metode kontrasepsi non-hormonal yang nanti terbagi menjadi metode non-hormonal dengan alat atau barier dan metode alami atau tanpa alat ya. Untuk materi sudah saya upload juga di EduFacta maupun di link drive yang saya bagikan kepada KMK. Nanti teman-teman bisa melihat kembali update materinya pada link drive yang telah dibagikan. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sampun, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Ya, metode kontrasepsi non-hormonal terbagi menjadi dua, sederhana buatan atau menggunakan alat atau barier, dan yang kedua adalah sederhana alami yang tanpa menggunakan alat. Untuk metode sederhana buatan yang menggunakan alat, terdiri dari kondom baik pria maupun wanita dan juga spermisida. Kemudian untuk metode alami ada pantang berkala, lendir serviks, suhu basal, simptotermal, coitus interruptus, dan metode aminorelaktasi. Saya rasa ini juga bukan hal yang baru ya, tapi kita refresh saja hari ini sifatnya. Baik, kita mulai dari yang pertama, terkait dengan metode kontrasepsi menggunakan kalender atau pantang berkala. Definisinya adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Maka nanti tantangannya bagi bidan adalah bagaimana mengedukasi pasiennya untuk bisa menentukan masa subur atau masa ovulasi yang betul. Karena letak kesulitannya di sini. Setiap pasien, setiap klien tentu memiliki periode masa subur yang tidak sama, bergantung dengan bagaimana pola dari siklus haidnya. Maka menjadi sebuah kewajiban juga kalau kita mau menghitung masa subur harus mengetahui pola siklus haid dari klien tersebut. Begitu. Oke. Manfaat dari metode pantang berkala ini ada manfaat yang sifatnya untuk kontrasepsi, ada manfaat yang sifatnya untuk konsepsi. Manfaat untuk kontrasepsi artinya untuk mencegah kehamilan, lalu kebalikannya untuk konsepsi adalah dalam rangka mengharapkan bayi ya untuk program kehamilan dengan melakukan hubungan seksual saat adanya masa subur atau ovulasi. Jadi masa subur atau ovulasi kita mengetahui timingnya ini tergantung tujuannya nanti untuk mencegah kehamilan atau justru untuk program kehamilan ya. Tentu kegiatan yang dilakukan berbeda. Kalau kontrasepsi tidak boleh koitus, kalau konsepsi justru disarankan untuk melakukan atau meningkatkan frekuensi dari koitus itu sendiri. Oke. Keuntungan yang bisa didapat adalah tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, tidak mengganggu atau tidak menimbulkan nyeri, atau menimbulkan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual. Jadi ini maksud dari tidak menimbulkan rasa sakit, tidak tidak ada menimbulkan rasa kurang nyaman pada saat hubungan seksual ini adalah jika dibandingkan dengan metode kontrasepsi IUD atau dengan metode kondom. Kita ketahui bersama kalau kita menggunakan kontrasepsi dengan metode AKDR itu kan ada benang ya di sepanjang di setelah ekornya, di setelah batang T-nya itu ada benang yang pada beberapa pasien dikeluhkan mengganggu saat hubungan seksual. Demikian pula kalau menggunakan kondom
terasa ada pembatas ya, tidak langsung bersentuhan sehingga beberapa orang menyatakan bahwa dengan menggunakan kondom itu mengganggu sensasi dari hubungan seksual. Nah, hal itu tidak terjadi kalau yang digunakan adalah metode alami dengan kalender. Tetapi nanti kaidah atau sifat dari mengganggu hubungan seksual ini masih bisa ditemui ketika pantang berkalanya itu dilakukan pada saat masa ovulasi, di mana pada saat masa subur atau ovulasi itu justru hasrat seksual dari seorang wanita itu sedang tinggi ya. Sehingga pada saat itu ketika koitus tidak boleh dilakukan, ini bisa saja menjadi mengganggu jika psikologisnya tidak siap, jika komunikasinya tidak baik dan tidak disepakati sejak awal. Nah, gitu ya. Jadi konteks tidak mengganggunya ini adalah ketika kita bandingkan dengan AKDR atau kondom. Tapi masih ada potensi mengganggu juga sebenarnya ketika kita berbicara tentang kenikmatan dari hubungan seksual secara psikologis. Oke. Keuntungan berikutnya adalah dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi hormonal, semisalnya ada tekanan darah tinggi, kemudian riwayat tumor, CA, dan risiko-risiko kesehatan lain yang dia memang tidak bisa menggunakan kontrasepsi hormonal. Kemudian kontrasepsi ini juga tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi khusus seperti misalnya metode suntik, AKDR, implan ini kan harus datang ke vaskes. Kalau metode alami ini tentu tidak membutuhkan vaskes khusus karena bisa dilakukan sewaktu-waktu dan bisa dilakukan dari rumah. Hanya tinggal sekarang tekniknya yang perlu diketahui. Tentu sekarang dengan kecanggihan teknologi, berbagai cara untuk mengetahui masa ovulasi itu tidak lagi manual tidak hanya manual menggunakan siklus haid, tapi ada berbagai aplikasi ya yang bisa kita gunakan. Tinggal mencatat siklus haidnya, nanti akan dihitungkan kapan masa ovulasinya. Atau juga dengan menggunakan strip yang dicelup pada air kencing, yang kemudian dapat mengindikasi kapan tingkat LH itu menjadi tinggi, nanti terdeteksi menjadi 2 garis, sehingga pada saat 2 garis itu artinya kita sedang masa ovulasi. Ya, kalau dulu barangkali belum ada kecanggihan teknologi, menghitung masa subur masih menggunakan manual. Sekarang sudah banyak sekali teknik yang bisa digunakan untuk membantu menghitung kapan masa subur dari seorang wanita. Baik, selanjutnya adalah terkait keterbatasan. Ini perlu kerjasama yang baik antara suami istri. Pasangan harus disiplin dalam menjalankannya. Pasutri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat karena harus pantang berkala ketika masa subur tadi. Harus wajib tahu kapan masa subur dan masa tidak suburnya. Jadi bagi mereka yang kesulitan mengetahui masa subur atau masa tidak suburnya, tentu metode ini tidak dapat dilakukan. Siapa orang yang kira-kira kesulitan mengetahui untuk masa subur dan masa tidak subur? Tentu bukan hanya mereka yang secara tingkat pengetahuan sulit untuk memahami ya konsep ini, tapi juga mereka para wanita yang siklus haidnya tidak diketahui. Misalnya mereka sudah lama mengalami amenore atau mengalami flek yang berkepanjangan sehingga tidak bisa mencatat kapan dia betul-betul haid, kapan dia bersihnya. Ini juga kesulitan nanti untuk menghitung kapan masa suburnya. Harus mengamati siklus menstruasi setidaknya 6 siklus. Eh, Ibu-ibu masih azan, saya izin untuk break sebentar sampai adzannya selesai, nggak Ibu? Ya, Ibu. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik.
Baik, saya lanjutkan kembali. Terakhir tadi sampai ini ya, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus, artinya setidaknya memiliki data haid di 6 bulan terakhir. Semakin banyak, semakin lama data haid yang dimiliki, ini akan semakin valid nanti perhitungan dari masa suburnya. Demikian pula sebaliknya, kalau nanti ternyata punya data haidnya cuma 2 bulan atau 3 bulan, ini tentu kurang valid ya, dibandingkan dengan nanti yang memiliki data haidnya lebih banyak. Siklus menstruasi terlambat akan menjadi penghambat, dan metode ini memang akan lebih efektif jika nanti dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain atau nanti kita kenal dengan istilah simptotermal. Jadi tidak hanya menghitung kapan timing dari masa suburnya, tetapi nanti kita padu-padankan dengan berbagai indikator ketika seorang wanita itu ada di masa subur, baik dari suhu basalnya, lendir serviknya, maupun juga nanti bisa menggunakan tambahan yang sifatnya adalah barier, misalnya dengan menggunakan kondom, baik kondom pria maupun juga kondom wanita. Efektivitasnya, metode kalender ini bisa naik 3 kali lipat efektifnya jika dikombinasikan dengan metode simptotermal. Perhitungan masa subur yang efektif adalah jika seorang perempuan punya siklus menstruasi yang normal, yaitu antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau ada seorang wanita memang sudah mencatat siklus haidnya dan ternyata dia punya siklus yang sangat pendek atau yang terlalu panjang, ini juga tidak efektif kalau dia menggunakan metode pantang berkala. Jadi perempuan misalnya siklus haidnya cuma 20 atau 19, yang biasanya cirinya dalam 1 bulan itu seolah-olah dia haidnya 2 kali, atau seorang perempuan yang siklus haidnya terlalu panjang, lebih dari 35, misalnya siklus 40, siklus 42, dengan ciri-ciri seorang wanita yang biasanya seolah-olah dia haidnya 2 bulan sekali, ya itu tidak efektif kalau menggunakan metode ini, karena tentu nanti kalau dihitung secara matematika, pasti pantang berkalanya juga akan sangat panjang. Dan itu tidak valid biasanya. Gitu. Jadi disarankan adalah untuk wanita yang hanya memiliki siklus haidnya itu normal antara 21 sampai 35 hari. Angka kegagalannya masih 14 perempuan per 100 wanita per tahunnya untuk penggunaan metode kalender ini. Berikutnya adalah metode suhu basal. Adalah suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama periode istirahat atau tidur. Pengukuran biasanya dilakukan pagi hari, segera setelah bangun tidur, dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Caranya diukur dengan menggunakan termometer basal, bisa secara oral, per vagina, maupun dubur selama kurang lebih 3 sampai 5 menit. Suhu normal biasanya di antara 35,5 sampai 36,5. Kemudian, ciri yang bisa kita amati ketika ovulasi, suhu tubuh dari seorang wanita sebelum dia melakukan aktivitas fisik di pagi hari akan naik sekitar 1 sampai 2 derajat, menjadi kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian akan kembali menjadi 35,5 sampai 36,5 sebelum terjadinya menstruasi. Jadi saat terjadi kenaikan 1 sampai 2 derajat inilah yang kemudian bisa ditandai seorang wanita itu mengalami ovulasi. Kenaikan suhu tubuh ini bisa bertahan selama 3 sampai 4 hari karena efek dari korpus luteum yang sedang memproduksi progesteron. Jadi kenaikan suhu tadi disinyalir adalah karena aktivitas dari korpus luteum yang sedang memproduksi progesteron. Untuk itu dibutuhkan pencatatan untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Jadi bisa kita gabungkan ya, antara tadi kita berhitung kapan masa suburnya berdasar siklus haid, kemudian kalau sudah ketemu tanggalnya, dibuktikan apakah pada tanggal yang kita catat tersebut betul suhu suhu tubuhnya, suhu basal tubuhnya naik sekitar 1 sampai 2 derajat. Tentu ini juga butuh didukung alat pengukur dari termometer yang valid juga ya, yang kemudian bisa menunjukkan angka derajat yang tidak salah. Karena kalau salah, pada saat harusnya suhunya naik, tapi tidak terdeteksi naik, nah ini tentu akan menjadi human error yang nanti berpengaruh terhadap penentuan masa kesuburan. Baik, manfaatnya masih sama, ada manfaat kontrasepsi maupun konsepsi.
Terkait efektivitasnya sekitar 80% atau masih ada 20 sampai 30 kehamilan per 100 wanita per tahunnya. Metode suhu basal ini juga lebih efektif jika dikombinasikan dengan kontrasepsi lain seperti kondom atau spermisida atau metode kalender tadi yang sudah kita bahas. Ini ada berbagai faktor yang bisa menjadi perancu yang bisa mempengaruhi dari suhu basal tubuh. Di antaranya adalah jika seorang wanita mengalami penyakit yang saat ini sedang diderita, misalnya dia memang lagi nggak enak badan, lagi flu, lagi demam, ini tentu akan mengacaukan suhunya naiknya karena suhu basal atau karena ibunya sedang tidak enak badan. Adanya gangguan tidur, merokok atau minum alkohol, penggunaan obat-obat tertentu, stres, penggunaan selimut, atau berada pada ruangan yang sirkulasi udaranya yang kurang baik. Yang pada intinya berbagai hal-hal ini adalah hal-hal yang bisa merancukan kenaikan suhu basalnya betul-betul karena ovulasi atau karena faktor-faktor dari eksternal, bukan dari ovulasi. Nah, itu yang perlu dihati-hati. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Idealnya seorang wanita harusnya punya pola aktivitas yang rutinitasnya itu sama ya dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Jadi kalau misalnya pengukuran suhunya memang dilakukan setiap pagi jam 5 ya harus selalu jam 5. Jam 5-nya itu kalau malam bagaimana? Kalau memang tidurnya setiap hari tidak pakai AC ya harus setiap hari tidak pakai AC. Kalau setiap hari ibunya pakai selimut ya harus setiap hari pakai selimut. Jadi faktor perancunya bisa diminimalkan dengan aktivitas yang harus rutin sama terus setiap hari supaya variabel perancunya ini tidak mempengaruhi dari kenaikan suhu basal yang kita catat begitu. Oke, keuntungannya metode ini tidak memerlukan biaya, dapat dilakukan mandiri, tidak bergantung vaskes, dan tidak ada efek samping sistemik pada tubuh. Rasanya keuntungan ini tidak hanya menjadi keuntungan dari metode suhu basal, tapi nanti semua metode alami keuntungannya akan sama. Ya, baik itu nanti metode alami yang suhu basal, lendir serviks, simptotermal, maupun metode kalender, coitus interruptus, metode aminorelaksasi, semuanya tidak memerlukan biaya, semuanya bisa mandiri, nggak perlu datang ke vaskes, dan semuanya tidak ada efek samping sistemik pada tubuh. Jadi memang salah satu rekomendasi yang digunakan untuk mereka yang tidak bisa menggunakan KB dengan metode hormonal. Keterbatasannya masih sama, mirip dengan yang metode kalender tadi. Harus ada motivasi dari pasangan suami istri, perlu adanya edukasi dari tenaga medis untuk dapat informasi teknik yang benar pada awal penggunaan. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan dalam rentang waktu yang relatif harus sama setiap harinya dan membutuhkan masa pantang yang biasanya cukup lama karena kalaupun suhunya naiknya 1 atau 2 derajat itu pada 1 atau 2 hari, kita tetap harus menarik mundur plus minus 3 hari. Jadi tetap harus diamati, kemudian dikurangi 3 hari dan dilebihi 3 hari. Jadi biasanya pantang berkalanya sekitar 7 sampai 8 hari. Nah, kita bisa membayangkan ya bagaimana kemudian seorang suami harus pantang berkala 7 sampai 8 hari di masa subur istrinya. Belum lagi nanti ditambah tidak melakukan koitus pada saat istrinya haid juga. Jadi kalau di total dalam 1 bulan bisa ada 2 minggu itu pasangan suami istri tidak melakukan hubungan suami istri. Nah itu yang disampaikan di sini dikatakan dengan istilah butuh motivasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar pasangan suami istri. Oke, berikutnya metode simptotermal adalah metode KB alami yang menggabungkan antara masa subur dari siklus menstruasi yang digabungkan apa? Ada suhu basal, perubahan mukosa serviks, dan perhitungan masa subur. Untuk manfaatnya sama, ada kontrasepsi, ada konsepsi. Jadi ini dalam rangka meningkatkan peluang dari keberhasilan metode alami, sehingga indikator yang diukur ada 3, diperbanyak ya. Angka kegagalannya 10 sampai 20 wanita hamil dari 100 pasangan per tahun. Dan biasanya kesalahan ini biasanya disebabkan karena dalam proses belajar sarana dan tidak ada kerjasama dengan pasangan. Pasangan yang tidak dapat diajak berdiskusi, yang tidak dapat secara sukarela berpantang berkala tentu tidak bisa melakukan metode ini. Keuntungannya tidak ada efek obat-obatan, bahan kimia maupun tindakan operatif yang dibutuhkan, relatif aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan,
dan juga dapat langsung dihentikan apabila menginginkan kehamilan dan otomatis kesuburan juga langsung langsung bisa didapatkan ya karena sama sekali tidak ada efeknya terhadap kesuburan dari seorang wanita. Sehingga metode ini sebenarnya juga bisa kita gunakan sebagai alternatif pada mereka yang masih nulipara, belum pernah melahirkan, namun menginginkan metode kontrasepsi. Cuman tantangannya tadi ya, kalau bilang nulipara atau pengantin baru, ini kan hubungan koitus masih dalam frekuensi yang cukup tinggi. Pada saat situasi seperti itu, kemudian disuruh untuk pantang berkala, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau orang-orang tertentu yang memang sudah komitmen, ya tidak akan menjadi masalah tentu. Baik, keterbatasannya ini nggak cocok digunakan untuk wanita yang sedang menyusui atau punya gangguan haid. Intinya kenapa tidak cocok untuk wanita yang sedang menyusui? Karena kita tahu bersama seorang yang menggunakan ASI eksklusif biasanya tidak mendapatkan haid. Ya, jadi ini nggak bisa karena kita nggak akan punya indikator masa suburnya. Oke, memerlukan kesepakatan dan kerjasama antar pasangan karena pasutri otomatis tidak bisa melakukan koitus sewaktu-waktu. Pengguna harus mendapatkan informasi yang benar terkait teknik penggunaannya. Jadi memang untuk mereka yang memiliki tingkat pengetahuan cukup baik, kalau mereka tingkat pengetahuannya nggak cukup baik, nggak akan bisa memahami ini keliru, maka efeknya bisa terjadi kehamilan. Ya, baik. Untuk tadi menggabungkan metode suhu basal sudah, metode kalender sudah, terus yang digabungkan ini adalah metode lendir cervix ya. Metode lendir cervix ini merupakan KB alami dengan cara mengamati pola dari lendir cervix dan juga perubahan rasa pada vulva menjelang masa ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur atau ovum yang matang dari ovarium atau indung telur. Pada saat menjelang ovulasi, lendir pada leher rahim akan meningkat jumlahnya sehingga menimbulkan sensasi basah atau perempuan biasanya juga mengatakan mengalami keputihan, tapi keputihannya biasanya yang bening. Nah, itu biasanya adalah sensasi basah menjelang ovulasi. Ovulasi terjadi 1 hari di setiap siklus dan sel telur biasanya bertahan hidup selama 12 sampai 24 jam kecuali ketika dia dibuai oleh sel sperma. Oleh karena itu, lendir pada masa subur juga berperan menjaga kelangsungan hidup sperma selama 3 sampai 5 hari. Efektivitasnya mencegah kehamilan 90% jika petunjuk dilakukan dengan benar. Kegagalannya 2 sampai 4 perempuan per 100 perempuan per tahun. Keterbatasannya, metode ini tidak efektif jika digunakan sendiri. Sebaiknya dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain, contohnya suhu basal, metode kalender, atau menggunakan barrier dengan menggunakan kondom atau juga spermisida. Ini tidak cocok untuk wanita yang tidak suka menyentuh, bolak-balik menyentuh alat kelaminnya, karena lendir serviks itu tentu membutuhkan kita menyentuh alat kelamin, bahkan bukan cuma alat kelamin ya, beberapa literatur yang valid menyampaikan bahwa lendir serviks yang valid adalah yang ketika kita mengambilnya tepat di depannya mulut serviks, sehingga bukan cuman menyentuh di depan alat kelamin, bahkan sampai dengan memasukkan jari untuk bisa mendapatkan lendir yang mau kita ukur itu valid atau tidak, sedang ovulasi atau tidak. Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi ini juga bisa menjadi perancu adanya tanda-tanda kesuburan. Karena wanita yang punya infeksi saluran reproduksi, baik itu IMS maupun ISK, pasti akan mengeluarkan lendir dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini akan menjadi perancu. Lendir yang cukup banyak itu yang artinya efek dari ISK atau IMS-nya atau lendir dari masa suburnya. Kemudian ini juga menjadi keterbatasan bagi wanita yang menghasilkan lendir hanya sedikit. Ini ada tipe-tipe yang seperti itu yang kemudian sulit untuk diidentifikasi bagaimana pola lendirnya. Ini ada berbagai situasi yang dapat mempengaruhi dari pola lendir serviks, yaitu ibu yang menyusui, ibu yang memiliki gangguan pada serviksnya, kemudian ibu yang menggunakan produk kesehatan wanita yang dimasukkan dalam alat reproduksi maupun sabun-sabun pencuci kewanitaan. Ibu yang kemudian menjelang masa menopause, menggunakan kontrasepsi hormonal, menggunakan spermisida, atau memiliki infeksi penyakit menular seksual. Yang pada intinya kondisi-kondisi ini dapat mengacaukan pola dari lendir serviks sehingga sulit untuk diamati mana situasi yang masa subur, mana yang bukan. Akan menjadi rancu.
Bagaimana petunjuk penggunaannya? Pengamatan harus dilakukan sepanjang hari dan dicatat biasanya pada malam hari. Periksa lendir dengan jari tangan atau tisu di luar vagina dan perhatikan perubahan perasaan perbedaan antara fase kering dan fase basah. Karena pada dasarnya perempuan itu walaupun pada fase kering tetap akan menghasilkan lendir. Jadi kita masing-masing dari orang yang menggunakan teknik ini harus bisa memperhatikan, harus bisa mengamati ciri-ciri dalam tubuhnya kapan dia fase kering, kapan dia fase basah. Karena disebut fase kering ini bukan berarti betul-betul kering tidak ada lendir. Wanita itu sepanjang hidupnya selama masa subur, bukan masa subur, selama masa usia produktif itu pasti akan menghasilkan lendir. Tetapi mana yang itu merupakan lendirnya itu kategori kering, mana yang kategori dia itu basah, harus bisa diamati oleh masing-masing dari individu wanita tersebut. Pengguna harus mengenali pola kesuburan dan ketidaksuburan pada awal penggunaan metode ini untuk dapat mengenali tipe lendir serviks perlu untuk tidak melakukan hubungan seksual dahulu selama satu siklus. Nah, ini ya, jadi untuk kita bisa tahu perbedaan sensasi kering dan sensasi basah dalam 1 bulan ketika kita mengobservasi tubuh, itu tidak boleh ada koitus sama sekali. Karena nanti kalau di tengah-tengah itu kita melakukan koitus ya, kecampur sama kemudian sperma yang ada di dalam liang vagina kita itu pasti sudah kacau. Bagaimana sensasi kering dan basahnya karena kita akan terus menjadi basah. Kecampur sama tadi adanya sperma yang masuk di dalam liang vagina. Sehingga untuk pengamatan di awal 1 bulan penuh ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Lendir yang basah, jernih, licin, dan elastis menunjukkan dia ada di masa subur. Sedangkan lendir yang kental, keruh, kekuningan, dan lengket menunjukkan masa yang sedang tidak subur. Ini cara membedakannya. Oke, kita berikan tanda X ya, tanda silang atau tanda centang pada terakhir adanya lendir bening, licin, dan elastis yang merupakan periode puncak dari waktu subur, paling subur. Pantang senggama dilakukan hingga 3 hari setelah puncak subur untuk mencegah terjadinya pembuahan. Periode tidak subur dimulai pada hari kering, 4 hari setelah puncak subur, sehingga senggama dapat dilakukan hingga datang haid berikutnya. Jadi ketika seorang wanita merasakan dirinya sensasi basah, ini harus di plus minus 3 hari. Ya, tidak kemudian hanya pada saat hari H dirasakan sensasi basah, tapi harus di plus minus 3 hari untuk memberikan space periode yang benar untuk menentukan masa suburnya. Oke. Metode alami yang berikutnya adalah amenorelaktasi atau MAL. Adalah metode kontrasepsi sementara. Kenapa disebut sementara? Karena hanya bisa digunakan pada 6 bulan pertama saja pada masa nifas ya. Yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya pada periode hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Tentu artinya nanti setelah 6 bulan seorang ibu wajib menggunakan metode kontrasepsi tambahan lainnya. Walaupun ASI eksklusifnya tetap berlangsung, tapi karena bayi sudah mendapatkan makanan dan minuman lainnya, sudah mendapatkan MPASI di bulan ke-6, maka bersamaan dengan itulah metode kontrasepsi lainnya harus diberikan. Metode amenorelaktasi dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi jika atau syaratnya adalah jika seorang ibu menyusui secara penuh, full breastfeeding atau juga disebut ASI eksklusif, belum mendapatkan haid pasca melahirkan dan bayinya masih kurang dari 6 bulan usianya. Jika salah satu dari ketiga syarat ini ada yang tidak terpenuhi, misalnya ibunya ASI eksklusif, merasa ASI eksklusif, kemudian bayinya juga usianya mungkin masih 4 bulan, tapi ternyata ibunya sudah dapat haid, maka metode amenorelaktasi otomatis sudah tidak dapat digunakan. Jadi ketiga syarat ini harus tiga-tiganya semuanya dipenuhi. Jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, metode amenorelaktasi tidak dapat dilakukan. Mekanisme kerjanya, metode amenorelaktasi ini akan menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat yang berfungsi mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Kan kita ketahui bersama kalau mau terjadi ovulasi itu estrogennya harus tinggi. Nah, ketika seorang ibu itu menyusui, kadar estrogen akan ditekan serendah mungkin, sehingga ovulasi tidak mungkin terjadi.
Ya, ketika frekuensinya mulai berkurang, nanti estrogen itu akan sedikit demi sedikit naik. Kalau estrogennya sedikit demi sedikit naik, nanti ovulasi akan terjadi. Kesuburan itu akan kembali lagi. Efektivitas dari metode ini sangat tinggi, 95%, apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan tersebut. Ini efektif digunakan di 6 bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapatkan haid, dan bayinya hanya mendapatkan ASI saja. Oke. Secara manfaat kontrasepsi, ini akan melindungi segera setelah melahirkan, tidak perlu prosedur khusus, tidak perlu alat, juga tidak perlu obat, tidak memerlukan pengawasan medis, sorry, kepencet ya, tidak memerlukan pengawasan medis, tidak mengganggu senggama, mudah digunakan, tidak memerlukan biaya, tidak ada efek sistemik, dan tidak akan bertentangan dengan budaya maupun agama manapun. Manfaat non-kontrasepsi, jadi selain mendapatkan efek perlindungan terhadap kehamilan, ternyata dengan menggunakan metode amenorelaktasi ini ada manfaat non-kontrasepsinya. Untuk bayi, ketika dia mendapatkan ASI eksklusif di 6 bulan pertama, tentu meningkatkan kekebalan pasifnya. Kemudian dari status gizinya juga ditingkatkan dengan adanya ASI eksklusif tadi. Otomatis kalau kekebalan pasif meningkat, mengurangi resiko penyakit menular, dan juga menghindari keterpaparan terhadap kontaminasi air, susu formula, atau alat minum yang dipakai karena tidak membutuhkan alat. Untuk ibu, dapat mengurangi potensi perdarahan postpartum, membantu involusi uterus, mengurangi resiko anemia, dan meningkatkan bonding psikologis antara ibu dan juga bayi. Ini merupakan efek non-kontrasepsinya ya, manfaat non-kontrasepsi yang didapatkan ketika memang seorang ibu ada motivasi untuk melakukan ASI eksklusif. Jadi selain efek ini, kita bisa mengiming-iming ibunya punya proteksi menjadi tidak subur sehingga tidak khawatir menjadi ada kehamilan. Keterbatasannya memerlukan persiapan dimulai dari sejak kehamilan, jadi belajarnya, motivasinya, komitmennya itu dibangun sejak dari masa kehamilan. Metode ini juga hanya efektif digunakan hanya selama 6 bulan setelah melahirkan dan belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif. Metode ini tidak melindungi dari PMS, hepatitis B, dan HIV/AIDS karena metode kontrasepsi yang bisa melindungi dari PMS, hepatitis, dan HIV/AIDS hanyalah dengan menggunakan kondom. Metode ini juga tidak menjadi pilihan bagi wanita yang memang tidak menyusui atau kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Jadi tidak berlaku bagi mereka yang menggunakan kombinasi dengan susu formula. Siapa yang tidak dapat menggunakan metode ini adalah mereka yang setelah melahirkan dalam masa nifasnya telah mendapatkan haid, mereka yang tidak bisa menyusui secara eksklusif, atau sudah menggunakan metode kontrasepsi tambahan, menggunakan obat-obatan jenis antimetabolisme, obat radioaktif, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi produksi ASI, dan juga bagi mereka yang bayinya sudah berusia lebih dari 6 bulan. Ini adalah langkah-langkah dalam menentukan metode amenorelaktasi. Pertama, kita kaji dulu apakah ibu sudah haid. Jika belum, tanyakan apakah bayi sudah diberikan makan atau minum. Jika belum, lanjutkan lagi ditanya bayinya apakah sudah lebih dari 6 bulan. Jika belum, maka kemungkinan hamilnya hanya 1-2% dengan metode amenorelaktasi. Pertanyaan-pertanyaan di atas, jika salah satu saja jawabannya iya, maka kita harus mengarahkan ibu untuk menggunakan metode kontrasepsi yang lainnya. Jadi tidak bisa menggunakan MAL, gunakan metode kontrasepsi yang lainnya, namun tetap diberi motivasi untuk melanjutkan pemberian ASI-nya, baik itu secara eksklusif maupun disambung dengan susu formula tidak masalah. Motivasi untuk pemberian ASI-nya tetap dilakukan. Baik. Metode alami berikutnya adalah senggama terputus atau coitus interruptus. Adalah metode KB alamiah di mana pria harus mengeluarkan alat kelamin atau penisnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Teknik ini perlu diwaspadai dengan adanya cairan praejakulasi yang sudah mengandung sperma
dan biasanya tidak disadari pengeluarannya oleh suami, sehingga cairan praejakulasi ini juga ada potensi untuk bisa menimbulkan kehamilan. Efektif jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Jadi kata-kata konsisten ini cukup penting ya dan cukup sulit untuk dilakukan. Angka kegagalannya mencapai 4 sampai 27 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Metode ini memiliki manfaat kontrasepsi dengan sifat alamiah. Dia juga efektif jika dilakukan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, relatif tidak ada efek samping kecuali pada psikologis ya, tidak membutuhkan biaya dan dapat digunakan juga setiap saat. Untuk manfaat non-kontrasepsinya, ini meningkatkan peran serta suami dalam KB dan kesehatan reproduksi. Karena tidak semua laki-laki memiliki rasa tanggung jawab untuk turut serta bersama-sama memikirkan terkait kontrasepsi. Jadi kalau ada suami yang dalam diskusinya berkenan melakukan metode ini, artinya dia punya kontribusi yang cukup bagus ini untuk turut serta dalam memikirkan tanggung jawab terhadap kontrasepsi. Menanamkan sifat saling pengertian dan tanggung jawab bersama dalam ber-KB. Keterbatasannya sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol kemampuan dalam ejakulasi, memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual atau ketika terjadi orgasme ya. Ini bisa mempengaruhi psikologis kalau memang tidak dalam ranah ada motivasi, ada keikhlasan, ada keterbukaan dan kelapangan hati dari laki-laki maupun perempuan sehingga ini harus betul-betul didiskusikan sejak awal sebelum memutuskan menggunakan metode ini. Dan metode ini juga tetap tidak dapat melindungi dari terjadinya penyakit menular seksual. Teknik yang digunakan sebelum melakukan hubungan seksual disepakati dulu kalau nanti mau menggunakan senggama terputus. Jadi komunikasi di awal tetap diperlukan. Inform consent ya, inform consent kalau kegiatannya di Fasiankes antara klien dengan bidan, kalau ini inform consentnya antar pasangan suami istri, ya. Suami perlu disarankan untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap ejakulasi. Apabila merasa akan terjadi ejakulasi, suami segera mengeluarkan penisnya dari vagina pasangan dan mengeluarkan sperma di luar vagina. Jadi ini mengeluarkannya bukan saat betul-betul ejakulasi terjadi, tapi sesaat sebelumnya harus sudah dikeluarkan. Pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama, jadi mengeluarkan di luarnya pun juga dalam posisi, dalam lokasi yang tidak berdekatan dengan liang vagina. Oke, pastikan suami tidak terlambat melaksanakannya dan dianjurkan tidak dilakukan pada masa subur karena pada saat masa subur cairan praejakulasinya keluar, lendir serviknya di dalam banyak, lendir servik itu bisa menangkap punya daya ikat dengan eh, cairan praejakulasi tadi ya. Oke, selesai slide-nya. Baik, Ibu-ibu, sedikit dari yang saya sampaikan barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Bukan hal baru ya, Ibu-ibu, sifatnya hanya refresh saja. Monggo Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu kita diskusikan? Bu mau tanya, Ya, silahkan. Bu kalau untuk metode amenorelaksasi itu kan harus konsisten, nggih Bu. Maksudnya Ya, menyusuinya harus konsisten. Itu berarti betul. setiap 2 jam sekali, nggih Bu. Walaupun Betul. malam tetap Iya, dilaksanakan ya. iya, 2 jam sekali itu paling lama ya. Kalau dia bisa setengah jam sekali, on demand setiap bayinya meminta, itu lebih bagus. Begitu. Jadi 2 jam sekali itu Berarti adalah waktu yang paling lama. Yang kalau lebih bagus itu misal kurang dari 2 jam dia sudah bolak-balik menyusui atau memompa ASINYA itu jauh lebih bagus. Kalau lebih dari 2 jam tidak disarankan. Karena kalau lebih dari 2 jam artinya nanti produksi dari estrogennya itu bisa meningkat. Kalau kita kepingin estrogennya tetap ditekan, itu proses menyusuinya harus sesering mungkin. Begitu. berarti malam hari lebih jarang tidur ya Bu, kan harus menyusui ya Bu. Iya, betul. Kan Pada malam hari memang harus kembali terbangun kembali kan memang kalau menyusui begitu ya. Effortnya ya ketika malam harus harus tetap bangun karena sejatinya memang kalau dari penelitian itu hormon untuk menyusui itu jauh lebih banyak diproduksi di malam hari. Makanya kenapa bayi itu bangunnya malam hari.
Makanya kenapa bayi itu bangunnya malam hari, ternyata dari penelitian itu hormon untuk memproduksi ASI itu lebih banyak diproduksi di malam hari. Sehingga kita ketika misalnya nih posisinya ibunya bekerja ya, bekerja pada pagi hari, itu hormon yang memproduksi, yang membantu produksi ASI itu cuman sedikit. Jadi produksi ASI-nya juga nggak terlalu banyak. Nah, Allah itu sudah men-setting, kemudian ketika malam hari itu akan digantikan hormon yang membantu dari produksi ASI itu akan lebih banyak diproduksi di malam hari sehingga produksi ASI itu jauh lebih banyak ketika malam hari. Bayinya pun dibuat terbangun ketika malam hari biasanya. Walaupun tidak semua ya, 90% lah akan seperti itu polanya. Gitu. Jadi memang ya effortnya cukup luar biasa ya. Jadi untuk metode aminorelaksasi ya memang setiap 2 jam sekali ASI itu harus dikeluarkan. Baik saya nggak bilang harus disusui langsung ya, karena bisa dengan metode apapun, baik itu diperah boleh, ya, baik itu disusukan langsung boleh, karena apapun caranya, pokoknya ASINya dikeluarkan, pasti nanti estrogennya akan ditekan. Kalau estrogennya ditekan, nggak akan terjadi ovulasi. Gitu konsepnya. Bisa dipahami? Jelas Ibu, Mbak? Enggak, Ibu, jelas. Ya, Jelas, Bu. oke. Ada lagi yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Nah, ini saya kan ada pasien, dia itu pengennya pakai metode aminorelaksasi. Dia Mm-mm. itu menyusui tiap 2 jam. Apabila 2 jam dia tidak sempat menyusui, dia rutin dipumping. Tapi Mm-mm. tetap jadi head, Bu. Oke, nah itu dinamika tubuh ya, Bisa kok, dinamika bisa hormon. seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Padahal betul. udah rutin dipumping sama Ya, di menyusui langsung. iya. Nah, itu dinamika tubuh ya, itu sesuatu yang tidak tidak serta-merta bisa dikontrol oleh teori. Berarti memang kadar estrogen dalam tubuhnya cukup tinggi. Itu yang terjadi. Jadi hormon yang membantu produksi ASI ya, prolaktinnya tinggi, tapi estrogen dalam tubuhnya juga tinggi. Wanita itu kan ada yang kalau kita mau melakukan pengukuran kadar estrogen itu akan bermacam-macam kadar estrogen yang dimiliki dari seorang wanita. Nah, biasanya wanita yang menyusui secara eksklusif, sudah 2 jam sekali, sudah dipumping, pokoknya dia ASI eksklusif ya, nggak ketambahan makanan minuman lain, bayinya juga masih kurang dari 6 bulan, ternyata tiba-tiba dia haid, berarti estrogennya tinggi. Wanita itu punya kadar estrogen tinggi dalam tubuhnya sehingga ovulasi itu terjadi. Karena ovulasi itu nggak terjadinya bukan karena mengukur dari produksi ASI yang dikeluarkan ya, tapi kadar estrogen dalam tubuhnya. Gitu penjelasannya, Bu. Berarti itu tipe-tipe perempuan yang estrogennya tinggi banget. Gitu. Ya, makanya syaratnya tadi ada 3 ya. Kalau dia menyusuinya eksklusif, nggak ada tambahan sufor maupun MPASI, bayinya kurang dari 6 bulan sama tidak mendapatkan haid. Kalau ternyata dia menyusuinya eksklusif nih, nggak ada MPASI, nggak ada tambahan dari sufor dan yang lainnya, bayinya juga masih kurang dari 6 bulan, tapi tiba-tiba dia haid, nggak bisa gitu. Otomatis memang nggak bisa. Gitu kira-kira. Berarti estrogennya tinggi jawabannya. Ya, Terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup Ibu-ibu? Cukup ya? Ampun, Bu. Oke, Oke, Ibu, baik. cukup. Ya. Baik Ibu-ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya sore hari ini. Semoga sedikit yang kita diskusikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Saya mohon maaf jika Amin. ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Kita bertemu nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Jangan lupa absen di Edufekta ya, Ibu-ibu. Oke, Ibu. Jemput, Ibu. Oke, terima kasih.